Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu, mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman sekalian, saya akan melanjutkan membacakan kitab atau buku Sirah Nabawiyah, yaitu buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin saya sudah sampai kepada kabilah-kabilah Yahudi yang ada di kota Madinah. Ya, ada 3 kabilah yang cukup menonjol, yaitu Bani Qainuqa, ya. Mereka adalah sekutu orang-orang Khazraj yang berdiam di dalam kota Madinah. Kemudian Bani An-Nadir, ketiga Bani Quraidzah. Kabilah yang kedua dan ketiga ini merupakan sekutu orang-orang Aus yang berdomisili di pinggiran kota Madinah. Jadi ini kabilah Yahudi ini karena berinteraksi dengan orang bangsa Arab, kemudian nama-nama mereka pun cenderung ke Arab-Araban begitu ya. Nah, kabilah-kabilah inilah yang selalu menyulut peperangan antara orang-orang Aus dan Khazraj. Peperangan antara orang-orang Aus dan Khazraj sejak waktu yang cukup lama, bahkan mereka ikut terlibat langsung dalam perang Bu'ats dengan memihak sekutu masing-masing. Tentu saja orang-orang Yahudi tidak ada yang dapat diharapkan dari mereka ini dalam memandang Islam kecuali dengan pandangan kebencian dan kedengkian. Sebab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan berasal dari bangsa mereka yang dapat meredakan perasaan fanatik golongan mereka yang telah menguasai akal dan jiwa mereka. Selain itu, dakwah Islam hanyalah dakwah yang cocok untuk menyatukan hati-hati yang berbeda dan memadamkan api permusuhan dan kebencian, serta menyerukan untuk memegang teguh amanah dalam berbagai urusan, juga merupakan seruan untuk memakan makanan yang halal dari harta yang baik-baik. Semua itu berarti bahwa semua kabilah Arab di Yathrib akan bersatu sesama mereka, sehingga ia dengan sendirinya akan melepaskan cengkeraman orang-orang Yahudi. Dengan demikian gagallah aktivitas perniagaan mereka, hilang pula harta riba yang mereka dapatkan, yang merupakan jantung dari peredaran harta kekayaan mereka. Bahkan boleh jadi kabilah-kabilah tersebut bakal bangkit dan memperhitungkan kembali harta-harta ribawi mereka yang pernah mereka berikan kepada orang-orang Yahudi. Lalu mereka meminta kembali tanah-tanah mereka, kebun-kebun mereka yang dahulu diambil oleh orang Yahudi melalui jalan riba. Orang-orang Yahudi mulai memperhitungkan semua hal tersebut sejak mereka menyadari bahwa dakwah Islam berupaya untuk menciptakan kestabilan di Yathrib. Karena itulah mereka menyimpan permusuhan paling sengit melawan Islam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau menginjakkan kakinya di Yathrib. Hanya saja mereka tidak menampakkannya kecuali setelah beberapa waktu. Hal ini tampak secara gamblang dari penuturan Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Dia berkata, telah diceritakan kepadaku dari Safiyah binti Huyai bin Akhtab bahwa dia berkata, aku adalah anak kesayangan dari ayahku dan pamanku Abu Yasir. Tidak pernah aku bertemu keduanya bersama dengan anak-anak lainnya kecuali pasti memanjakanku. Tatkala Rasulullah tiba di Kuba di perkampungan Bani Amr bin Auf, pagi-pagi ayahku Huyai bin Akhtab dan pamanku Abu Yasir mendatanginya. Keduanya baru pada saat matahari terbenam. Aku berkata, mereka berdua datang dengan berjalan tertatih-tatih dalam kondisi gontai, lemas dan terseok-seok. Kemudian aku menyambut keduanya dengan gembira, sebagaimana yang biasa aku lakukan. Tetapi tidak seorang dari keduanya yang menoleh kepadaku karena kegalauan hatinya.
Aku mendengar pamanku berkata kepada ayahku Huyai bin Akhtab, benarkah dia orangnya? Ya, benar. Pamanku bertanya lagi, apakah engkau mengenalnya dan yakin dia orangnya? Ya, jawab ayahku. Apa yang ada dalam dirimu terhadapnya? Tanya lagi. Demi Allah, aku memusuhinya selama hidupku, tegas ayahku. Hal ini diperkuat juga oleh hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari tentang masuk Islamnya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Dia adalah seorang rabi Yahudi dan termasuk ulama kenamaan Yahudi. Ketika mendengar kedatangan Nabi SAW di Madinah di kampung Bani Najjar, dia segera bergegas ke sana. Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak diketahui kecuali oleh seorang Nabi. Begitu mendengar jawaban Rasulullah SAW, dia langsung beriman kepada Nabi SAW. Di tempat itu juga, kemudian dia berkata kepada beliau, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu adalah kaum pendusta. Jika mereka mengetahui keislamanku sebelum engkau menanyakan kepada mereka, pasti mereka menuduhku dengan tuduhan buruk di sisimu. Lalu Rasulullah SAW mengirim utusan menemui mereka, maka datanglah orang-orang Yahudi tersebut. Sementara Abdullah bin Salam masuk ke dalam rumah. Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, seperti apakah kedudukan Abdullah bin Salam di tengah-tengah kalian? Mereka menjawab, orang yang paling berilmu dan anak yang paling anak yang paling berilmu, orang pilihan kami dari anak orang pilihan kami. Dalam redaksi lain disebutkan pemimpin kami dan anak pemimpin kami. Lafaz yang lainnya juga lagi menyebutkan orang terbaik kami dan anak orang terbaik kami, orang yang paling memiliki keutamaan di antara kami dan orang yang paling memiliki keutamaan di antara kami. Rasulullah SAW lalu berkata, bagaimana menurut kalian jika Abdullah bin Salam masuk Islam? Mereka langsung menjawab, semoga Allah melindunginya dari hal yang demikian. Diucapkan 2 kali atau 3 kali. Lalu keluarlah Abdullah bin Salam sembari berkata, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka berkatalah mereka, orang yang paling jahat di antara kami dan anak orang yang paling jahat di antara kami. Dan mereka pun mencaci makinya. Dalam lafaz lain disebutkan, dia berkata, wahai orang-orang Yahudi, bertakwalah kalian kepada Allah, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain dia. Sungguh, kalian sebenarnya mengetahui bahwa beliau adalah Rasulullah yang datang membawa kebenaran. Mereka menjawab, engkau berdusta. Inilah pengalaman pertama yang dialami oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Sejak hari pertama beliau berada di Madinah, semua hal di atas berkaitan dengan persoalan-persoalan internal. Sedangkan yang terkait dengan masalah eksternal, kekuatan terbesar musuh yang melawan Islam adalah orang-orang Quraisy. Selama 10 tahun tatkala kaum muslim masih berada di bawah kekuasaan orang-orang Quraisy, mereka telah merasakan berbagai macam teror, ancaman, tekanan, penciptaan kelaparan, dan pemboikotan. Mereka telah menyiksa kaum muslim dengan bermacam-macam siksaan dan ujian, melakukan perang psikologis berkepanjangan terhadap mereka, disertai dengan propaganda yang meluas dan terorganisasi dengan baik. Kemudian, tatkala mereka berhijrah ke Madinah, orang-orang Quraisy menyita tanah-tanah mereka, rumah-rumah dan harta kekayaan mereka. Pihak Quraisy juga menghalang-halangi di antara mereka dengan istri-istri dan anak-anak mereka, bahkan mengurung dan menyiksa orang-orang yang berhasil mereka tangkap. Bahkan tidak sampai di situ, mereka pun bersekongkol untuk mencelakai sang perintis dakwah Nabi SAW dan berupaya menghabisi beliau dan dakwahnya. Mereka tidak segan-segan mengerahkan berbagai upaya demi melaksanakan persekongkolan ini. Dan setelah semua ini, ketika kaum muslim berhasil mencapai suatu tempat yang jaraknya sejauh 500 km dari Mekah, kaum Quraisy pun bangkit memainkan peran politiknya, mengingat kedudukan mereka dalam urusan duniawi, kepemimpinan, dan urusan keagamaan di mata bangsa Arab. Disebabkan mereka merupakan penduduk daerah haram dan bertetangga dengan Baitullah, sekaligus sebagai pengelolanya. Maka mereka menghasut orang-orang musyrik selain mereka yang ada di Jazirah Arab untuk melawan penduduk Madinah, sehingga kondisi Madinah seperti sedang mengalami pemboikotan yang ketat yang menyebabkan berkurangnya pasokan barang. Sementara pada saat yang bersamaan jumlah pengungsi yang mengalir ke Madinah terus bertambah hari demi hari. Sesungguhnya kondisi perang secara pasti dan yakin terjadi antara para tauhid dan dari orang-orang Mekah dengan kaum muslim di negeri mereka yang baru
Sungguh amat riskan bagi kaum muslim menanggung permusuhan ini. Sudah merupakan hak kaum muslim untuk melakukan penyitaan harta kekayaan mereka dari para togut tersebut, sebagaimana mereka dahulu telah menyita harta kekayaan orang-orang muslim. Mereka juga melakukan pembalasan atas penyiksaan-penyiksaan seperti yang mereka dahulu timpakan kepada kaum muslim, serta mendatangkan kesulitan-kesulitan di jalan kehidupan mereka, sebagaimana dulu mereka lakukan hal yang sama kepada kaum muslim, serta mengganjar para togut tersebut seimbang, sehingga mereka tidak lagi mempunyai jalan untuk memusnahkan kaum muslim dan membinasakan sebagian besar mereka. Demikianlah beberapa persoalan dan problematika yang dihadapi oleh Rasulullah SAW setibanya di Madinah dalam kapasitas beliau sebagai seorang Rasul, pemberi petunjuk, pemimpin, dan panglima perang. Rasulullah SAW telah menyelesaikan semua persoalan tersebut melalui risalah dan kepemimpinannya di Madinah. Beliau memberikan kepada setiap kaum hak yang mereka miliki dengan penuh belas kasihan, kasih sayang, begitu juga dengan ketegasan hukuman. Tentu saja kasih sayang beliau mengungguli ketegasan hukuman, sehingga kembalilah urusan itu kepada Islam dan kaum muslim dalam tempo beberapa tahun saja. Para pembaca budiman akan menemukan hal tersebut secara gamblang pada halaman-halaman selanjutnya. Ini komentar dari penulis. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kita telah menyelesaikan bab tentang kondisi faktual di kota Madinah, dan besok kita akan lanjutkan dengan bab baru, yaitu membangun masyarakat baru. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kebenaran datang dari Allah. Bila mana saya dalam menyampaikan ada kekurangan, kesalahan, mohon kiranya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.